Komplit soal tunjangan PNS. Ini aturan dalam Perpres terbaru tahun 2022. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil atau tunjangan PNS setelah peraturan Presiden atau Perpres nomor 36 tahun 2022 tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas peranata hubungan masyarakat disahkan. Bagaimana aturan tunjangan PNS dalam Perpres tersebut? Pada pasal 1 disebutkan bahwa tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat atau yang disebut pula tunjangan penggerak swadaya masyarakat adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara pemberian tunjangan bagi PNS yang bekerja pada institusi daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut pasal 5, tunjangan PNS dapat dihentikan jika PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun besarnya tunjangan bagi PNS yang terlampir dalam Perpres terbaru antara lain: Peranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya sebesar Rp1.275.000, Peranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya sebesar Rp965.000, Peranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama sebesar Rp540.000, Peranata Hubungan Masyarakat Penyelia sebesar Rp850.000, Peranata Hubungan Masyarakat Pelaksana L Rp306.000. Itulah ketentuan dan besaran tunjangan PNS pada Perpres terbaru. Menurut Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir baru-baru ini, nominal tunjangan yang sebelumnya diatur dalam Perpres nomor 29 tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tunjangan PNS melalui Perpres 36 tahun 2022. Pensiunan PNS dapat 1 miliar. Aturannya segera keluar. Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Salah satunya, kelebihan menjadi PNS adalah mendapatkan dana pensiun hingga hari tua. Nah, pemerintah saat ini tengah merancang untuk membuat skema dana pensiun PNS menjadi skema puli-pundit. Lewat skema itu, diperkirakan pensiunan PNS bisa mengantongi uang hingga 1 miliar. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah masih fokus untuk melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial. Sebenarnya, ada pada awal Januari 2020, sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang diundang Mendagri dan kami juga membahas detail. Tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerja. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahun
untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini baik. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebut bahwa pembahasan skema pensiun puli pundit masih bergulir di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan pensiunan 1 miliar. Kami dengan Taspen juga sudah berdiskusi bagaimana pensiun ASN itu dapat tunjangan Taspennya bisa nggak mencapai 1 miliar. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan tersebut masih terbuka lebar. Skema dana pensiun PNS PSU Go yang akan diubah menjadi skema puli pundit akan mengubah nasib pensiunan PNS yang awalnya iurannya 4,75% menjadi 70% dan ditambah dengan dana anggaran pendapatan belanja negara. Sementara dengan skema ini, uang pensiunan yang diterima akan jauh lebih besar karena persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Dengan demikian, besaran dana pensiun yang diterima nantinya akan lebih besar dari seperti saat ini. Skema puli pundit selain diambil dari persentase, pembayaran juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah kepada kerja. Depan sistem ini dirubah menjadi puli pundit akan dibayar iuran sekitar 10%, bukan gaji. Uang pensiun akan jadi lebih besar. Tetapi dana pensiun PNS ini membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dengan gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Dengan skema ini bukan tidak mungkin pensiunan yang akan menerima lebih besar. Bahkan catatan Kementerian Pan-RB pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulan.